Dia datang lagi di saat aku mulai percaya bahwa suamiku adalah segalanya. Ternyata yang selama ini menatapku hangat juga menyimpan rahasia yang membakar dari masa lalunya. Sudah 5 tahun Nadia dan Fikri membangun rumah tangga. Dari awal menikah, kehidupan mereka nyaris tanpa celah. Fikri adalah suami yang lembut, rajin ibadah, dan sangat bertanggung jawab. Nadia merasa menjadi wanita paling beruntung sampai hari itu datang. Fikri pulang lebih larut dari biasanya. Ia bilang ada proyek baru, investor dari luar kota datang. Wajahnya lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Entah apa, tapi Nadia merasa tatapan itu tak sehangat biasanya. Esok harinya, saat Fikri sedang mandi, Nadia melihat map presentase proyek di meja kerja suaminya. Ia membuka lembar demi lembar dan berhenti di satu halaman. Daftar nama tim dan pemodal. Matanya membelalak saat membaca nama itu. Rani Aulia. Darah Nadia seperti berhenti mengalir. Rani, nama yang dulu pernah membuat hatinya teriris. Wanita yang pernah hampir menikah dengan Fikri. Sebelum ia datang di hidup suaminya sekarang, Nadia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan, tapi hatinya mulai tak tenang. Apalagi sejak malam itu, Fikri jadi lebih sering bermain ponsel sambil tersenyum sendiri. Adapun sesuatu yang pelan-pelan merenggut damai di hati Nadia. Di sebuah kafe dekat proyek pembangunan, Fikri duduk berhadapan dengan Rani. 5 tahun tak bertemu, tapi senyum wanita itu masih ada. Teduh namun menyimpan teka-teki. Mereka bicara soal kerjasama, alokasi dana, dan progres proyek. Tapi pelan-pelan obrolan menjadi jauh dari profesionalisme. "Gimana kabarmu sekarang, Vi?" tanya Rani dengan lembut. Menatapnya penuh rindu yang tak disembunyikan. Fikri sedikit kikuk, tapi tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Rani membangkitkan kenangan lama. Dulu ia dan Rani hampir menikah, tapi hubungan mereka kandas karena restu orang tua. Dan saat itu Fikri bertemu Nadia yang menenangkan hatinya. Kini Rani kembali, lebih dewasa, lebih sukses, dan tetap memikat. Fikri mencoba menjaga batas, tapi hatinya mulai goyah. Saat pulang ke rumah, senyum Nadia menyambutnya, tapi anehnya Fikri malah merasa bersalah. Beberapa hari berlalu, dan Fikri semakin sering pulang larut. Alasan yang sama terus diulang, rapat, revisi proyek, atau evaluasi dengan klien. Tapi Nadia tahu, ada yang berubah. Pelukan Fikri tak lagi hangat, sentuhannya terasa hambar. Bahkan saat makan malam, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada menatap istrinya. Nadia mencoba bersabar. Ia percaya pada suaminya, tapi hati seorang istri tak bisa dihubungi. Diam-diam ia mulai memperhatikan gerak-gerik Fikri, dan yang paling terasa adalah bagaimana suaminya tak lagi tertawa seperti dulu ketika bersamanya. Di malam yang sunyi, Nadia duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang belum juga terbuka meski waktunya sudah larut. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa cinta kami mulai memudar? Atau dia sedang jatuh cinta lagi? Malam itu, Fikri pulang lebih malam dari biasanya. Ia langsung tertidur di sofa, masih mengenakan jas dan sepatu. Ponselnya tergeletak di meja ruang tamu, layarnya menyala, ada notifikasi pesan masuk. Nadia ragu, tapi nalurinya mendorong. Ia raih ponsel itu, layar memperlihatkan pesan dari nama yang membuat dadanya bergetar. Rani Aulia. Dengan tangan gemetar, ia buka percakapan mereka. "Makasih untuk tadi. Senang bisa ketawa bareng sama kamu lagi, Vi. Rasanya kayak dulu." Air mata Nadia menetes. Ia gulir cat ke atas, dan yang ia temukan lebih menusuk hati. Foto makan malam berdua, candaan mesra, dan panggilan sayang yang tak pantas untuk seorang pria beristri. Dunia Nadia seakan runtuh malam itu. Ia menatap wajah Fikri yang tertidur lelap, seolah tak berdosa. Hatinya menjerit, ternyata aku sedang tidur sekamar dengan pengkhianat. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi.
Fikri duduk di meja makan, menyeruput kopi tanpa tahu badai sedang menunggu. Nadia datang dengan wajah tenang, tapi matanya sembab. Ia letakkan ponsel Fikri di meja, tepat di hadapan suaminya. "Aku sudah baca semuanya," ucapnya lirih namun tajam. Fikri terdiam, tak ada alasan, tak ada pembelaan, hanya tatapan kosong dan wajah bersalah. "Kenapa, Mas? Kurang apa aku sebagai istri?" lanjut Nadia, suaranya mulai bergetar. Fikri menghela nafas panjang. "Aku nggak tahu, Nat. Semua terjadi begitu saja. Aku pikir ini cuma urusan kerja, tapi ternyata kamu masih mencintai dia," potong Nadia dengan pelan. Keheningan membunuh. Tak ada lagi kata-kata, hanya dua hati yang saling menyayat. Yang satu merasa dihianati, yang satu kehilangan arah. Cinta yang dulu kuat, kini mulai rapuh oleh kebohongan yang perlahan terungkap. Sejak pagi itu, rumah mereka tak lagi sama. Fikri mencoba meminta maaf berulang kali. Ia memohon kesempatan, bersumpah telah memutus komunikasi dengan Rani. Ia bahkan menunjukkan pesan terakhir. "Maaf Ran, ini salahku. Aku memilih keluargaku, tapi bagi Nadia, luka sudah terlanjur menganga. Maaf tak serta-merta menghapus rasa hancur. Aku percaya kamu, Mas, tapi aku lebih percaya perasaanku, dan perasaanku sedang hancur," ucap Nadia sambil mengemasi pakaian secukupnya. Fikri berlutut memeluk kakinya, memohon agar jangan pergi. Tapi Nadia hanya menatapnya datar. "Bukan aku yang pergi, hatimu yang sudah duluan meninggalkan rumah ini," jawabnya sebelum melangkah keluar, meninggalkan Fikri dengan sesal yang menyesakkan. Di luar rumah, Nadia menangis dalam diam, bukan karena ingin menyerah, tapi karena ia tahu kadang mempertahankan cinta juga berarti harus berani melepaskan. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Nadia menetap sementara di rumah orang tuanya. Fikri berkali-kali menghubungi, mengirim pesan, bahkan datang tapi hanya dibalas dengan diam. Bukan karena benci, tapi karena Nadia masih terlalu hancur untuk bicara. Di sisi lain, Rani mencoba kembali menghubungi Fikri, kali ini dengan nada marah. "Kau pikir aku boneka yang bisa kau tinggalkan kapanpun?" tulisnya. Fikri menyesali semuanya. Ia telah kehilangan istri yang selama ini ia setia. Demi rasa sesaat yang semu, rumah terasa kosong, bahkan udara pun terasa dingin. Nadia duduk di depan cermin, memandang dirinya sendiri. "Apa aku kurang cantik? Kurang baik?" tanyanya dalam hati. Tapi ia tahu masalahnya bukan di wajahnya, bukan di dirinya, melainkan di hati seorang lelaki yang goyah. Dan kini ia harus kuat untuk dirinya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, Nadia memandangi anak semata wayangnya yang tertidur pulas. Wajah mungil itu seperti menguatkan hatinya. Ia tidak bisa terus larut dalam luka. Bukan demi Fikri, tapi demi anak mereka dan demi dirinya sendiri. Sementara itu, Fikri berdiri di depan rumah mertuanya. Sudah 2 jam ia menunggu dalam diam, berharap Nadia mau menemuinya. Hatinya kacau, pikirannya kalut. Ia tak ingin kehilangan semuanya karena kesalahan yang seharusnya tak pernah terjadi. Pagi harinya Nadia akhirnya membuka pintu. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Fikri lama. "Aku belum bisa memaafkanmu sekarang, tapi aku akan berusaha," ucapnya pelan. Fikri menangis bukan karena lega, tapi karena sadar kepercayaan yang rusak ia tak bisa diperbaiki dengan air mata. Ini bukan akhir dari awal perjalanan panjang antara cinta, luka, dan upaya memperbaiki segalanya. Mereka mulai bicara lagi, perlahan tidak semesra dulu, tapi cukup untuk saling memahami. Fikri benar-benar berubah, lebih terbuka, lebih perhatian, dan menjauh dari segala yang mengingatkan pada Rani. Tapi Nadia tahu ada luka yang tak mudah sembuh. Setiap kali Fikri menerima telepon, hatinya masih terlonjak. Setiap Fikri pulang terlambat, pikirannya kembali dipenuhi prasangka. Ia tersenyum, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Fikri tahu itu. Ia sadar kepercayaan telah retak. Meski ia tak lagi bersalah, bayang-bayang pengkhianatan masih membekas dalam setiap langkah mereka. "Aku di sini bukan karena tak terluka,"
ucap Nadia suatu malam. Tapi karena aku masih punya harapan, mereka duduk berdua di teras rumah dalam hening. Tak banyak kata, hanya keinginan untuk kembali. Meski mereka tahu, cinta saja tak cukup. Dibutuhkan keberanian untuk memulihkan rasa yang sudah disakiti.